kita dalam sesi Inspirasi Alumni bersama saya, Anin, selaku host. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu alumni sukses Padmanaba. Beliau meraih gelar Bachelor of Business Administration dari University of Texas at Austin dan Master of Public Administration at Harvard Kennedy School. Saat ini, beliau menjabat sebagai Presiden Director dalam PT Pupuk Kalimantan Timur. Tidak menunggu lama lagi, mari kita sambut Mas Rahmat Pribadi. Assalamualaikum, Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Mas? Baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi ini yang kita cari itu dulu, sehat dulu. Iya, betul, Mas. Seneng banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya, Mas, dalam rangka ulang tahun SMA 3 yang ke-78. Udah tua banget ya, Mas, ya. Kalau ngobrol tentang SMA 3 nih, Mas Rahmat. Mas Rahmat sendiri nih dulu angkatan berapa sih, Mas? Masuk Saya itu lulus tahun 88, jadi masuknya 85 ya. Iya. Itu kalau sekarang kan pakai modelnya pakai modelnya angkatan kan. Kalau zaman saya itu masih modelnya ini tahun lulus. Jadi saya dibilangnya angkatan tahun 88. Kalau sekarang dibilangnya dengan angka kan, dengan angkatan tahun berapa, angkatan keberapa gitu. Mungkin kalau dihitung dari angkatan berarti Mas Rahmat ini Padmanaba 43 ya, Mas ya? 43, betul. Iya, gitu. Kalau dulu di SMA ngambil jurusan apa sih, Mas? Atau kayak gimana sih dulu pengalamannya di SMA? Gitu. Jadi SMA itu buat saya bagian dari kehidupan yang sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Ya mungkin kebetulan sekolahnya di Padmanaba yang memang teman-temannya sangat menyenangkan, lingkungannya sangat menyenangkan. Nah itu jadi teman-temannya juga enak. Pada saat itu saya masuk daftar ke SMA 3 itu kalau nggak keliru satu-satunya, dulu kan pakai NEM gitu ya. Dan waktu itu saya kan di SMP-nya SMP yang tetanggaan tuh. Jadi seringkali kan ngelihat SMA 3 kan terus menerus lihat gitu. Jadi dari SMP itu udah mikir, aduh itu keren banget tuh SMA tuh, pengennya sekolah di situ. Alhamdulillah akhirnya bisa keterima di Padmanaba. Pas waktu itu masuk kelas 1-nya itu 1D, terus kelas 2-nya itu kelas sekarang F, jadi bilangnya F2. Kalau sekarang itu masih ada nggak sih ABC? Kelas F terus kelas B kan gitu kalau dulu. Iya. Kalau sekarang kita dari IPA IPS, Mas. Dari IPA IPS ya. Iya. Itu kalau pas zaman saya itu ada IPA itu dibagi 2, fisika sama biologi. Nah, saya di fisika 2 dulu. Cita-citanya pas waktu itu pengen jadi engineer. Emang seperti Anin lah gitu. Tapi ternyata sejarah membawa ke hal yang lain yang tidak kalah menarik gitu. Mungkin bisa dari fisika gitu ya, Mas. Kok bisa jadi ekonomi gitu ya, Mas? Jadi waktu itu saya kakak-kakak saya itu sekolahnya kalau nggak, pokoknya sekolah-sekolah susah lah, engineer, dokter, farmasi dan seterusnya gitu. Nah, saya tahu sendiri SMA 3 kan banyak sekali ininya kan, banyak sekali kegiatannya gitu. Iya, saya betul. Bayangin kayaknya kalau setelah melihat
gimana menyenangkan kehidupan yang tidak hanya akademik gitu. Saya ngelihat kakak-kakak saya itu menghabiskan waktu banyak banget di lab. Jadi Benar ya, kamu mungkin karena Anin kan juga di teknik ya mungkin tahu banyak sekali di lab gitu. Apalagi kedokteran, farmasi, aduh banyak banget kerjaannya, gambar ini, gambar itu gitu. Saya pikir waktu itu bukan buat saya. Gitu. Terus saya nanya sama almarhum ayah saya, kira-kira sekolah apa ya? Sekolah, saya senang matematika gitu, tapi saya juga nggak mau kalau sekolahnya itu terlalu banyak lab, terus pulang sampai malam, gitu-gitu. Terus dibilang sama saya itu ekonomi aja, ekonomi juga banyak matematikanya. Gitu. Terus di ekonomi itu kan ada 3 jurusan tuh, akuntansi, manajemen, sama ISP, ilmu studi pembangunan itu. Kalau sekarang ekonomi ya Mas ya. Apa? Kalau sekarang ISP itu ilmu ekonomi ya Mas ya. Ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu zaman dulu tidak difavoritin teman-teman, tetapi ilmunya paling susah. Gitu. Betul. Nah, terus akhirnya saya mikir yang paling kayaknya keren cari kerja gampang apa dari ekonomi itu. Akhirnya saya milihlah akuntansi. Itulah saya kecemplung di akuntansi itu karena sebetulnya hasil diskusi saya dengan bapak saya, sekolah yang paling kira-kira dekat dengan saya senang matematika, tapi nilai matematika saya sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman kayaknya menyenangkan gitu belajar mengenai matematika, dan hampir semua anak-anak IPA itu cita-citanya pasti sekolahnya ke teknik kan. Iya, Mas. Itu pengen gitu, tapi akhirnya berubah pikiran di last minute dan perubahan itu ternyata membawa banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan. Iya, memang kalau ngelihat di kehidupan kuliah ya Mas, memang kalau ekonomi itu lahannya banyak banget ya Mas buat berkembang, karena masih ada waktu luang untuk magang dan mungkin juga untuk organisasi gitu ya Mas ya. Bisa santai-santai lah. Jadi kalau gayanya teman-teman Padmanaba ini kan yang menyenangkan dan luar biasa mengenai teman-teman Padmanaba yang saya rasa sulit dibandingkan dengan SMA manapun. Sampai sekarang saya masih merasa begitu ya. Saya lihat anak-anak saya dan seterusnya gitu. Padmanaba itu secara akademik sangat challenging, tapi anak-anaknya itu melaluinya dengan fun. Dengan riang gembira, masih banyak masih tidak terlalu stressful gitu, menyenangkan. Aktivitas ekstrakurikulernya juga banyak, dan setelah saya bekerja itu ternyata jauh lebih penting kemampuan kita dalam our social skills itu penting sekali dalam kesuksesan masa depan. Nah, ini saya cerita lanjutin ya, masih masalah pendidikan. Saya kuliah di UGM, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Tiba-tiba di tahun kedua, itu di dinding di lantai dekan, saya lupa lantai berapa, di dinding itu ditempelin pengumuman mengenai beasiswa. Tapi di situ ditulis hanya untuk yang sudah tahun ketiga. Iya. Saya masih tahun kedua, baru mau semester 3 kan, baru setahun lewat dikit. Cuman saya lihat kok kayaknya menarik nih sekolah di Amerika gitu, keren lah. Apalagi yang ngasih beasiswa itu adalah konsorsium perusahaan minyak asing, ada Exxon, ada Chevron, ada BP Oil, ada Shell, ada Conoco, ada Total, seterusnya. Yang zaman saya tahun 88 itu minyak itu lumayan inilah industri yang sangat penting di Indonesia. Sampai sekarang juga masih penting, tapi dulu jauh lebih penting daripada sekarang. Jadi saya pengen daftar. Waktu itu terus saya ngadep ke dekan.
saya ingat betul, saya bilang, Pak, saya pengen daftar ini, tapi syaratnya ini. Gitu. Nah, terus kata Pak Dekannya, yang menentukan diterima sama nggak diterima kan bukan fakultas, yang memberi beasiswa, dia bilang gitu. Nah, terus gimana Pak? Ya udah, kamu tes-tes aja, katanya. Nah, di situ pelajaran penting di kehidupan saya pertama kali. Don't be afraid to try. Gitu. Kalau pengen nyoba sesuatu, ya coba tanya dulu, jangan begitu ngeliat, ya requirement-nya gitu. Itu saya lakukan. Jadi saya ngelihat, saya tanya, terus saya daftar, nggak tahu gimana, saya ikut tes. Ikut tes itu mungkin yang ikut ratusan lah, banyak banget gitu, di satu hall. Ada mungkin beberapa sesi, saking banyaknya peminat, kemudian diinterview, saya diinterview sama si calon pemberi beasiswa itu, saya ditanya, sebenarnya lebih ditantang daripada ditanya, ini kenapa kok diberinya untuk yang kelas semester 3, karena beasiswanya itu tidak untuk sekolah dari awal sampai akhir, melanjutkan, jadi mesti lulus dalam waktu tidak lebih 3 tahun termasuk preparation-nya. Betul. Sekolahnya sendiri nggak boleh lebih dari 2,5 tahun kalau nggak salah ingat saya. Nah, ketika saya disampaikan begitu, saya bilang oke, gitu. Saya take the challenge. Saya yakin saya ambil dan saya akan menyelesaikan kuliah sesuai dengan target waktu yang diberikan. Meskipun saya baru 1 semester, tapi saya akan kejar di sana. Akhirnya mungkin si yang interview mikir saya aneh kali ya, dari semua orang sekian ratus yang tidak memenuhi syarat administrasi itu cuman saya, cuman nggak tahu kenapa, mungkin pas tes nggak tahu lagi beruntung atau gimana, nilainya bagus sekali terus diundang meskipun tidak memenuhi syarat administrasi, dan surprisingly mereka memberikan kesempatan men-challenge saya dan saya terima challenge-nya. Akhirnya berangkatlah saya ke Amerika. Di Amerika dulu, kemudian keterima di University of Texas Austin. Waktu itu University of Texas Austin itu consider to be sampai sekarang sih untuk jurusan akuntansi itu nomor 1. Nomor 2-nya itu University of Illinois Urbana. Kebetulan sudah ada teman yang di sana, tapi bukan akuntansi. Saya nanya, saya telepon kalau Illinois itu kayak apa, terus dia bilang, aduh kemarin pesawat nggak bisa keluar dari pesawat karena snowstorm. Waduh, bayangin kan orang Indonesia masuk ke kayak gitu gimana ya? Saya pikir saya nggak bisa hidup di tempat dingin. Jadi dari beberapa universitas yang diterima, salah satunya Illinois itu saya juga diterima, Texas diterima. Akhirnya saya milih Texas karena saya rasa kalau Texas pasti cuacanya saya bisa menyesuaikan dengan cepat, dan kalau saya bisa menyesuaikan dengan cuaca, mungkin saya bisa lulus sesuai dengan target, karena target saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu memang mulainya dari UGM waktu itu cuma saya sendiri. Ada yang terus ada dari saya Unpad 1 orang, UNER 1 orang. Kalau untuk yang UNER 2 orang, UNER 2 orang, Unpad angkatan saya itu 1 orang, kemudian kemudian dari Jakarta itu saya lupa, dari UI dan seterusnya gitu lupa. Jadi dari UGM ternyata yang di tes segitu banyak, saya keterima. Kemudian di Texas Austin karena saya dapat beasiswa, pulang ke Indonesia. Sebenarnya sebelum pulang itu di semester terakhir itu para pemberi beasiswa itu nggak semuanya, tapi ada beberapa yang datengin di kampus, kayak inilah interview gitu kali ya, interview sambil memberitahu perusahaannya seperti apa dan seterusnya. Terus saya pulang ke Indonesia. Waktu itu saya diinterview lagi oleh beberapa perusahaan minyak. Seingat saya dulu mungkin Exxon, Arco, BP, sama
Total ya, Total terus sama Chevron. Nah, tapi saya memilih kerja di Chevron karena saya baru lulus dari Jogja. Saya pada saat berangkat ke Amerika itu naik pesawat pertama kali. Oh. Never been to. Saya ke Jakarta itu naik kereta. Saya jadi kebetulan orang tua saya dulu itu dosen, kita berenam. Jadi dosen, anak 6, ya walaupun tidak kekurangan tapi tidak berlebihan. Jadi lihat teman-teman naik pesawat itu kadang-kadang wow gitu, tiba-tiba saya berangkat ke sana. Ketika pulang, saya diperlakukannya itu oleh Chevron itu luar biasa. Saya datang ditanyain apa rencana saya, terus saya bilang saya mau pulang dulu ke Jogja, nemuin orang tua dan ketemu sama teman-teman. Terus dia bilang, ya udah setelah kamu selesai kangen-kangenan sama keluarga kamu, sama orang tua kamu, sama teman kamu ke Jakarta. Kapan kira-kira bisa? Ya mungkin 2 minggu lagi. Ya udah kamu 2 minggu lagi. Kamu ke Jakarta, ini tiket dari Jogja ke Jakarta, nanti tinggal ngomong orangnya ini, nanti dia akan siapkan tiket dari Jogja ke Jakarta, sampai Jakarta, kamu nginep di Hotel Bintang 5. Saya masih ingat hotelnya Saripan Pasifik. Saya itu bukan dari kayak gitu tuh buat saya sebuah kenikmatan luar biasa yang nggak pernah saya bayangin gitu. Waduh, saya mahasiswa, beasiswa ke Amerika aja pergi ke luar negeri pertama, naik pesawat pertama, tahu-tahu pulang ke Indonesia ditawarin nginep di hotel bintang berlima, terus dia bilang setelah kamu nginep besok paginya kamu berangkat ke mana? Ke Pekanbaru, naik pesawat perusahaan. Jadi udah diinepin di Hotel Bintang 5, diberangkatkan ke site, waktu itu di Riau, naik pesawat perusahaan, terus di sana udah ketemu sama orang-orang di sana. Saya pergi ke Chevron, pergi ke sana ketemu sama bos-bos di sana. Lucu juga, begitu ketemu dia bilang, ada bule gitu kan, kira-kira ngomong bahasa Indonesia gini, Rahmat, kamu di sini, kamu coba lihat situasi Chevron, make friends, bikin teman, di situ tanya-tanya. Kita ingin semua yang kerja di Chevron itu happy untuk kerja di Chevron. Terus saya nanya, terus habis itu gimana? Nah, kalau setelah 1 minggu kamu jalan-jalan, keliling kemana aja kamu mau, ketemu sama siapa aja, makan bersama pegawai-pegawai, if you're happy, kita diskusi job offer. We have job offer for you. Jadi saya langsung, waduh, merasa tersanjung. Jadi yang lainnya udah nggak penting buat saya. Langsung, this is the company I want to work with, karena perusahaan yang mentreat calon pegawainya itu tidak seperti pemberi kerja dan pencari kerja itu kan kadang-kadang pencari kerja itu kayak yang dipojokkan kan gitu kalau di depan. Jadi saya mulai kerja di Chevron. Ini cerita mengenai kehidupan saya dulu ya. Nanti baru kita balik lagi mengenai SMA. Terus habis itu saya kerja di situ tahun 97. Itu orang tua saya bilang, ibu saya tepatnya bilang, kamu ini dong, jangan kerja di Sumatera terus, kerja di Jakarta biar lebih dekat dengan keluarga-keluarga, kakak-kakak kamu. Nah, akhirnya saya mencari pekerjaan di Jakarta dan kebetulan saya bisa mendapat pekerjaan di Jakarta. Tapi story-nya adalah waktu saya 97 keluar dari Chevron itu, saya sebetulnya sedang dalam proses untuk bekerja di Amerika, gitu, diminta oleh Chevron untuk pindah ke Amerika kerja di sana. Tapi karena orang tua saya menyampaikan begitu, saya meyakini orang tua saya nggak mungkin salah. Sampai saya ingat betul dulu atasan saya itu datang ke rumah bersama istrinya gitu, meminta supaya saya jangan keluar gitu. Jadi saya merasa nggak nyaman betul waktu itu karena dengan atasan saya sangat dekat, tapi gimana orang tua minta. Akhirnya saya tetap memutuskan keluar. Nah, tahun 98 Krismon. Iya. Nah, pada saat Krismon itu saya kan kerja di perusahaan Indonesia. Perusahaan Indonesia yang nyaris bangkrut. Jadi gaji saya itu dibayar cuma separuh. Oh,
Oh iya iya. Iya. Sementara kalau saya ke Amerika kan dapatnya dolar. Dolar waktu itu dari 2.000 melonjak jadi 17.000, kemudian turun 13.000. Kemudian saya kan milih kerja di satu grup perusahaan Indonesia yang boleh dibilang hampir bangkrut. 98 Bismon, saya pamit sebenarnya ke ownernya, saya ingin keluar dan sekolah lagi ke Amerika. Waktu itu udah ada beberapa universitas yang saya juga sudah daftar. Tapi kemudian si owner itu menyampaikan ke saya, kalau pengen belajar mengenai bisnis, tidak ada yang lebih berharga dan lebih rumit daripada menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut. Betul. Jadi saya waktu itu, nah kalau nanti bangkrut beneran gimana? Ya udah nanti kalau bangkrut beneran, ini uang untuk sekolah kamu, tapi jangan dipakai sekarang. Jadi dijanjiin, dikasih bukan dijanji, dikasih uang untuk jaminan kalau perusahaannya bangkrut sehingga saya bisa sekolah, tapi diminta untuk tetap tinggal. Nah dari situ kemudian saya waktu itu umur 28, 29 itu mulai terlibat aktif dalam program restrukturisasi perusahaan itu. Tahun 2000, saya umur 30, saya itu diangkat jadi Chief Operating Officer. Jadi sebuah jabatan yang mungkin untuk konglomerat yang sebesar itu cukup prestigious walaupun perusahaannya mau bangkrut gitu. Karena saya masih umur 30. Dan akhirnya kemudian tahun 2006 saya mendapat fellowship dari sebuah institusi di Amerika namanya Eisenhower Fellowship. Itu fellowship yang by invitation, kita nggak daftar tapi ada talent scouternya gitu yang merekrut jadi itu sekolah untuk menjadikan orang gitu, bukan sekolah tapi fellowship itu boleh ketemu siapa aja di Amerika, akan difasilitasi oleh organisasi itu dan boleh belajar apa aja, tidak classroom. Jadi saya ke sana ketemu banyak orang. Saya waktu itu tertarik ya energi, saya banyak ketemu dengan salah satunya itu salah satu mantan Menteri Luar Negeri Amerika yang sangat fenomenal di geopolitik, Henry Kissinger, yang saya terpesona sampai sekarang karena saya duduk satu meja makan malam sama beliau. Ternyata pengetahuan dia mengenai Indonesia itu luar biasa banyak. Saya terkagum-kagum mengenai beliau dan ilmu beliau itulah yang kemudian saya ingin pelajari ketika saya ngambil S2. Pada saat saya dapat fellowship itu, saya lapor kepada si owner, saya ingin mengundurkan diri karena saya ingin usaha sendiri, dan kemudian diizinkan saya ngambil fellowship itu. Kemudian saya bikin perusahaan sendiri bersama 3 orang teman saya, bikin perusahaan di sektor migas upstream. Kita mengakuisisi satu blok migas di Kalimantan Timur, dan kemudian tahun 2012 itu kita divest. Nah, pada saat divest saya sekolah lagi ke Harvard. Nah, pada saat sekolah di Harvard itu saya kan udah kerja hampir 20 tahun. Saya mikir kalau sekolah bisnis lagi seperti cita-cita saya tahun 98 kayaknya sudah nggak relevan. Karena kalau udah pengalaman segitu banyak, sekolah bisnis lagi isinya cuma confirmation bahwa yang saya kerjakan benar atau salah gitu kan. Nah, jadi saya memilih sekolah di Harvard, mengambil public administration, tapi fokus saya itu di geopolitics. Karena pada saat ketemu Henry Kissinger itu, dia itu dianggap seperti gurunya geopolitik dunia lah, banyak tulisan-tulisan dia. Jadi saya terpesona, saya ngambil geopolitics. Kemudian kembali tahun 2013, pemerintahan baru 2014, kemudian saya mulai ajak-ajak untuk bergabung ke BUMN lah, ngajakin ke BUMN, ke pemerintahan gitu. Dan dia sempat diminta untuk macam-macam lah. Tapi akhirnya saya berakhir menjadi Direktur SDM Petrokimia Gresik.
itu pas benar karena waktu itu saya sedang merawat orang tua saya, almarhum bapak saya yang sedang sakit di Surabaya. Jadi saya sedang merawat. Saya meninggalkan bisnis saya di Jakarta untuk bisa menemani ibu saya merawat bapak saya di Surabaya. Itu sakit bulan Oktober 2015. Saya out of the blue, saya lagi ke Jakarta untuk ngambil raport anak di SMP di Jakarta. Ternyata saya dipanggil ke Kementerian BUMN. Saya datang hari Senin. Rabu itu saya dilantik dan Kamis itu serah terima di Gresik. Banget. Jadi ya cepet banget. Jadi ketika saya mendarat di Surabaya, saya bilang sama ibu saya sudah mendarat di Surabaya, tapi saya langsung ke Gresik. Kenapa? Saya bilang saya diminta untuk jadi direktur SDM di Gresik, di Petrokimia Gresik. Jadi saya pelajaran penting dari itu ya. Kalau waktu itu saya ditawari kerja di Pupuk Kalimantan Timur gitu, mungkin saya akan tolak karena fokusnya sedang merawat orang tua, bukan sedang mencari pekerjaan, dan sebenarnya ada bisnis juga. Tapi ditawari. Jadi buat adik-adik semua ini sambil ngobrol, kalau mau sukses, salah satunya itu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu memberikan dampak yang nggak akan pernah kita bayangkan. Ada tangan-tangan invisible, tangan-tangan Tuhan yang akan membantu kita ketika kita berbakti dan baik hati kepada orang tua. Nah itu bagi yang masih muda, masih punya orang tua, itu kunci sukses pertama saya. Di samping dari selalu jalani hidup dengan apa adanya, ikhlas. Di BUMN itu kan banyak yang ngomong, wah untuk jadi BUMN mesti punya jaringan begini begitu dan segala macam lah. Dalam kasus saya enggak. Dalam kasus saya enggak, betul-betul tidak pernah saya pikirkan, saya tidak pernah mimpi dan tidak sedang mencari pekerjaan dan tidak tahu bahwa akan ada pergantian direksi di Petrokimia Gresik. Tiba-tiba saya ditaruh di situ sehingga saya bisa merawat orang tua saya sampai akhir hayatnya di Gresik. Kemudian setelah itu ya udah terus berkiprah di BUMN sejak 2016. Saya di SDM. Kemudian kita melakukan banyak hal pada saat direktur SDM, dan boleh dibilang hampir persoalan-persoalan mendasar di pengelolaan SDM sudah tertangani. Tahun 2017, jadi tepat 1 tahun 4 bulan saya diminta untuk memimpin perusahaan namanya Semen Batu Raja. Jadi Dirut Semen Batu Raja, perusahaan semen yang kecil, yang skopnya itu regional bukan nasional gitu. Di sana kembali lagi mungkin karena di tahun 98 itu pengalaman saya restrukturisasi, jadi selalu masuk ke perusahaan itu untuk memperbaiki, untuk membesarkan gitu. Jadi di Semen Batu Raja akhirnya kita bisa menguasai pasar mulai dari Lampung sampai ke Sumatera Selatan, itu kita jadi market leader. Setelah itu tercapai, tiba-tiba saya dipindah lagi. Itu juga pindahnya itu selalu tanpa preparation. Tiba-tiba, ya kamu pindah sini, diminta ini. Selesai diminta masuk ke Petrokimia Gresik. Kembali masuk ke Petrokimia Gresik. Waktu itu memang ada beberapa persoalan-persoalan penting yang ternyata harus saya selesaikan segera. Alhamdulillah selesai. Dan mulai 25 Agustus kemarin, berarti saya kerja pertama kali di BUMN sebagai Direktur SDM Petrokimia Gresik selama 1 tahun 4 bulan. Jadi Dirut Semen Batu Raja itu 1 tahun 6 bulan. Jadi Dirut Petrokimia Gresik ini naik lagi 1 tahun 10 bulan. Nah, sekarang diangkat jadi Direktur Utama Pupuk Kalimantan Timur, perusahaan yang menjadi penopang utama dari ketahanan pangan nasional karena size-nya besar sekali, cakupannya itu juga luas sekali. Jadi itu perjalanan sekolah dan karir.
kira-kira karirnya begitu kalau cerita karir. Kalau dilihat dari awal banget ya Mas Rahmat sampai akhir, kayaknya yang memang menentukan perkembangan karir dari Mas Rahmat ini adalah keberanian ya Mas ya, dari awal keberanian untuk mendaftar beasiswa, lalu mungkin keberanian untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan untuk merestrukturisasi perusahaan, akhirnya membawa Mas Rahmat jadi di posisi saat ini gitu ya Mas ya. Ya, betul, itu betul banget. Saya itu selalu berpikiran kita tidak boleh overthinking dan overanalysis. Overthinking, overanalysis itu kalau bahasa Jawanya itu engkau nek itu nggak boleh. Nanti kalau begini, nanti begitu. Kalau begitu kita akan tidak pernah ambil action. Jadi kadang-kala dalam hidup ini ya kita tidak bisa memiliki informasi yang lengkap, tapi kita harus mengambil keputusan karena waktunya cepat sehingga betul. Yang paling penting itu never give up. Kalau ada satu challenge dan kita ingin banget, jangan terus menyerah karena di papan itu ditulis hanya yang sudah tahun ketiga gitu. Ya, kalau saya waktu itu menyerah, maka saya nggak akan pernah bisa sekolah di Amerika. Sama juga ketika saya dengan teman-teman mendirikan perusahaan minyak, sama juga keluar dari satu perusahaan besar masuk membuat usaha sendiri, pasti tidak gampang, tapi kita coba. Kemudian sekolah di Harvard, saya mendaftar sekolah di Harvard mahal. Jadi kalau orang mikir mau sekolah di Harvard terus mikirin biaya dulu, pasti nggak ketemu tuh. Betul. Saya daftar dulu, begitu keterima, itu memang saya punya uang sendiri gitu, tapi tidak mungkin saya taruh semua tabungan saya untuk sekolah saya karena anak-anak saya juga masih perlu sekolah kan gitu. Jadi saya keterima Harvard, saya keliling ke teman-teman ngomong, gue keterima ke Harvard nih, terus kalau udah keterima nggak sekolah, apa lu nggak kasihan gitu? Pada bantuin. Jadi kadang-kadang kita jangan melihat dari sisi sulitnya dulu. Orang yang optimis itu melihat opportunity dulu. Orang yang pesimis itu melihat persoalannya dulu. Dan saya mengkategorikan diri saya orang yang optimis. Saya selalu melihat semua dari opportunity-nya dulu, bukan dari permasalahannya dulu. Dan yang paling penting memang jangan biarkan rasa takut itu melawan keberanian kita ya Mas, melawan kesempatan yang ditawarkan ke kita. Jangan sampai kita menutup diri hanya karena kita takut untuk mencoba hal baru gitu ya Mas. Betul. Mungkin jadi ini pokoknya berani mencoba deh. Iya, betul. Apalagi untuk generasi muda sekarang ya Mas, kita tuh sering banget overthinking, jadi memang harus benar-benar berani aja ya Mas ya untuk mengambil. Iya, berani aja, udah jalanin aja. Kalau gagal gimana? Nggak apa-apa. If it doesn't kill you, make you stronger. Gitu. Kalau jatuh, berdiri lagi. Iya, ada masalah, masih muda apalagi. Kalau saya mungkin sekarang udah tua, mulai lebih berhati-hati. Tapi ketika saya umur 30, against all odds, mau sekolah, pamit, malah dikasih uang tapi suruh tinggal, mau ke Amerika malah kerja di Jakarta, dan banyak hal yang kalau kita nggak berani nyoba itu you never know until you try gitulah. Betul. Mungkin ini nih Mas Rahmat, untuk teman-teman kita yang masih SMA atau mungkin yang masih kuliah atau bahkan yang lagi di awal meniti karir nih, mungkin Mas Rahmat ada pesan khusus tersendiri untuk mereka Mas Rahmat untuk menjalani karirnya, untuk menjalani hidupnya gitu? Ya. Kalau menurut saya satu itu tadi sudah ya disampaikan berani mencoba. Kedua, jangan pernah berpikir semua yang kita lakukan itu pasti berhasil. Jadi selalu kita punya allowance di dalam hati kita bahwa dari apa yang kita kerjakan itu mungkin gagal. Karena itu akan memberikan sifat kehati-hatian kepada kita. Yang paling penting juga adalah kalau berkarir itu jangan dilihat duitnya dulu deh. Gitu. Tapi what can you get out of it? Apa yang kita bisa dapatkan dari
kerja itu dan apa yang kita bisa kontribusikan. Saya ingat sekali kejadian pada saat saya diajak bergabung ke BUMN, saya itu menyampaikan satu hal ke Kementerian BUMN. Saya bilang, saya nggak mau menghabiskan waktu Kementerian BUMN dan saya nggak mau menghabiskan waktu saya sendiri. Saya ngertinya industrinya A, B, C, D. With all due respect, kalau di luar itu mungkin saya mesti menolak. Gitu. Karena kadang-kadang kita pengen melakukan di luar yang kita mengerti. Mencoba nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kalau loncatnya kejauhan juga mesti hati-hati. Misalnya teknik sipil gitu, terus kemudian pengen kerja jadi dokter gitu kan, jadinya susah nantinya masang paku ke tubuh orang gitu, kira-kira gitu. Jadi tetap kita teknik sipil, tapi saya pengen mungkin batik, buat apa gedungnya mau saya batik gitu, itu masih bisa. Tapi kalau tiba-tiba pengen jadi dokter akan susah. Jadi tetap juga know your limit juga sih. Baik, siap Mas. Mungkin terakhir ini Mas Rahmat, sebelum menutup bincang-bincang kita pada hari ini nih, mungkin Mas Rahmat mau mengucapkan selamat ulang tahun nih Mas untuk SMA kita tercinta, udah 78 tahun umurnya gitu Mas. Oke. Dirgahayu Padmanaba ke-73, Bakti Vidya Kesatria Tama Tan Lalana Lebat Tunggal Bangsa. Jaya Jaya Padmanaba. Terima kasih Sukses Mas. untuk semuanya, untuk semua teman-teman.